diskusi. Oke. Baik, untuk yang akan kami jelaskan yaitu adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi manajemen kelas. Yang pertama ada educational innovation ini. Yang kedua ada environment kelas. Yang ketiga ada long term comfortable and reliable class atau kelas yang akan menyenangkan. And the fourth planning organizing. The next was provide atau menggerakkan. Biasanya ada direction. Oke, masih. Satu, dua, tiga. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your friends will come and go. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your friends will certainly show. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, then your friends will certainly show it. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, well agree. Hooray! If you're happy and you know it, well agree. Hooray! If you're happy and you know it, then your friends will surely show it. If you're happy and you know it, well agree. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan nih bagaimana pengaruh manajemen kelas dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Teman-teman ada opini tentang topik kali ini? Menurut saya dengan mengelola suasana kelas itu menjadi lebih nyaman dan senang selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, hal-hal ini itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yaitu misalnya guru dapat membuat PPP atau modul ajar, 2 guru dapat menentukan model pembelajaran, 3 guru dapat menentukan strategi pembelajaran, dan yang terakhir guru dapat menentukan media pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada pendapat. Saya ingin menambahkan bahwa guru dapat mengelola waktu secara efisien dan guru dapat memilih cara untuk agar siswa bisa kembali pada waktu tersebut. Saya ingin menambahkan dengan menciptakan lingkungan yang terstruktur, mendukung, dan proses itu lalu mengelola kelas yang baik dapat mengenalkan gangguan, meningkatkan strategi siswa, interaksi yang produktif sehingga memungkinkan siswa lebih mudah berkonsentrasi dalam belajar optimal. Selain itu, manajemen kelas yang baik mencakup penilaian yang adil, pemberian umpan balik yang kualitatif, serta pemahaman terhadap kebutuhan individual siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian akademis mereka. Meningkatkan hasil belajar siswa itu dari menyambung dari Rita dapat hubungan positif antara manajemen kelas yang baik dengan hasil belajar. Ketika siswa belajar di lingkungan yang kondusif dan tempat untuk memotivasi belajar dengan sendiri belajar yang baik. Ternyata banyak juga pengaruh yang didapatkan jika kita menerapkan manajemen kelas. Perlu teman-teman ketahui cara untuk menerapkan manajemen kelas yang baik itu yang pertama dapat membuat peraturan kelas yang jelas dan konsisten. Kemudian dapat juga menetapkan rutinitas kelas yang mampu membantu siswa dalam belajar. Kemudian mampu memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami oleh para siswa. Dapat juga memberikan feedback atau umpan balik yang positif dan konstruktif kepada para siswa. Dan yang terakhir mampu membangun hubungan yang positif dengan siswa. Kira-kira apa sih dampaknya kalau
Kemudian akan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan efisiensi waktu, meningkatkan keterlibatan siswa, dan meningkatkan hasil belajar. Jadi memang benar sekali penerapan manajemen kelas sangat penting untuk diterapkan di suatu pembelajaran. Maka dari itu kita sebagai seorang guru harus benar-benar mampu memanajemen kelas yang akan kita ada di esok hari. Dan kita akan menyanyikan lagu Mungkin teman-teman yang paham lagunya bisa segera nyanyi ya. 3, 2, 1. I can show you shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last place your heart? I can open your eyes. Then you wonder, I wonder, over sideways and under, on a magic carpet ride. All you a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're wrong. We dream a whole new world, a dancing place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear. But now I'm in a whole new world. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan diskusi bersama tentang pendekatan pembelajaran dalam kelas. Nah, kaitannya dengan itu ada apa saja pendekatan pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut. Yang pertama, menurut saya pendekatan itu ada kolektivisme. Nah, yang pendekatan ini adalah pendekatan yang guru berpihak sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi, bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Kemudian menurut Alvira, Menurut saya sendiri pendekatan itu ada pendekatan pemecahan masalah. Nah, fokus dari pendekatan ini yaitu menemukan kemampuan siswa dalam menganalisis masalah dan juga mencari solusi. Nah, dengan melalui pendekatan ini itu dapat melatih keterampilan berpikir kritis dan logis bagi peserta didik. Baik, untuk berikutnya yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu memulai proses belajar dari hal-hal khusus untuk kemudian menarik kesimpulan atau prinsip umum. Kemudian di sini ada pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang menggunakan prinsip maupun konsep umum kemudian menerapkannya pada situasi tertentu. Nah, contohnya ini biasanya diterapkan pada pembelajaran IPA, yaitu pada materi gaya di mana guru itu menjelaskan tentang gaya konsep gravitasi, kemudian meminta peserta didik untuk menjelaskan mengapa sebuah atom itu bisa jatuh. Oke, selanjutnya Isu menyampaikan menurut jurnal yang saya baca, pendekatan selanjutnya itu pendekatan open-ended, yaitu pendekatan yang dalam penerapannya peserta didik diberikan kebebasan berpikir mengenai suatu masalah ataupun pengetahuan yang mereka telah terima. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan saintifik, yaitu metode pembelajaran yang dimulai dari pengumpulan data melalui pengamatan, eksperimen, menanyakan, mengolah informasi dan juga mengaplikasikannya. Jadi dapat kita sebutkan bahwa model pendekatan pembelajaran itu ada banyak yang bisa diterapkan di dalam kelas. Oke, selanjutnya Pak Watiga akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul I Thousand Years. 3, 2, 1. Hearts whispers, colors and promises. We come to be ready, conquer our love and pride of faith. 1. Hearts whispers, colors
Hari ini kita akan menekankan tentang pendekatan yang kita gunakan di manajemen kelas di pendekatan kualitas belajar di SD kita. Kalau menurut saya, contoh pendekatan yang harus kita terapkan itu adalah otoritas. Itu adalah pendekatan dari kelas. Guru harus tegas untuk meningkatkan disiplin siswa. Kalau ada yang tidak disiplin, beri hukuman. Itu dari saya. Kalau menurut saya tidak. Pendekatan yang harus digunakan itu pendekatan tentang perubahan perilaku karena dengan menerapkan pendekatan perubahan perilaku dengan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang diinginkan, siswa akan lebih semangat dalam belajar. Itu menurut saya. Kalau menurut saya lebih baik pada pendekatan sosial emosional. Sebagaimana dalam pendekatan sosial emosional ini, hubungan antara guru dan peserta didik merupakan suatu hal yang penting. Nah, di sini juga peran guru sebagai dalam manajemen kelas sendiri adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosial emosional yang positif pula, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Kalau menurut saya yang paling baik digunakan itu pendekatan instruksional, karena dalam pendekatan instruksional itu guru menyajikan suatu pembelajaran yang disusun secara sistematis agar siswa itu tidak jenuh karena siswa mengikuti pembelajaran secara bertahap. Sebenarnya dari beberapa pendekatan itu baik semua, namun menurut saya pendekatan kelompok juga bagus, di mana guru terlebih dahulu dapat meminta siswanya dalam membentuk kelompok. Misalnya dalam menggunakan PGT, yaitu guru dapat memberikan kesempatan kelompok untuk bersaing secara sehat. Benar sekali pendapat dari Aida, tapi menurut saya pendekatan yang paling cocok yaitu pendekatan pembelajaran, di mana siswa dapat diajak untuk menghubungkan apa yang dipelajari dalam konteks pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan dapat memperkuatkan pemahaman. Oke, terima kasih guru semua. Daripada kita itu, mending kita nyanyi Love Story by Taylor Swift. Satu, sambil liriknya dulu ya. Tiga. That you were Romeo, you were drawing Paris, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, saying you please don't go, and I said Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting on the sun to this run. You will be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai strategi yang digunakan dalam melaksanakan manajemen kelas sehingga pelaksanaan manajemen kelas dapat berjalan dengan baik. Nah, dari teman-teman ini pasti memiliki beberapa pendapat mengenai strategi dalam melakukan manajemen kelas. Silakan dari teman-teman ini menyampaikan pendapat kalian mengenai strategi tersebut. Mulai dari Anis. Baik, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Yang pertama, membangun lingkungan belajar yang positif. Untuk melakukan hal ini, guru bisa menciptakan suasana kelas yang mendukung dan inklusif, di mana siswa merasa aman dan berdua. Baik, terima kasih Anis. Selanjutnya. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan dengan memaksimalkan kesempatan belajar dengan cara mengurangi gangguan dan mempertahankan untuk memungkinkan konsentrasi pada siswa mereka. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada mendorong inklusi dan kesetaraan dengan menerapkan praktik yang adil dan konsisten untuk memastikan bahwa ada akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan bagi semua siswa. Baik, terima kasih Mbak Putri. Untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu kayak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional melalui ekspektasi yang jelas, penguatan positif, dan strategi resolusi konflik. Siswa dapat belajar untuk mengatur emosi dan berkomunikasi secara efektif. Terima kasih Mbak Yulina untuk pendapatnya. Selanjutnya Mbak Risma. Yang selanjutnya ada meningkatkan hubungan guru dan peserta didik. Strategi yang ada
kasih teman-teman atas penyampaiannya mengenai strategi yang dalam melaksanakan manajemen kelas sehingga dapat menciptakan suatu manajemen kelas yang efektif, mulai dari membangun lingkungan belajar yang positif, kemudian memaksimalkan kesempatan belajar, mendorong inklusi dan kesetaraan, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta meningkatkan hubungan guru dan murid. Selain itu, ada beberapa pendekatan spesifik dalam manajemen kelas seperti pendekatan kekuasaan, ancaman, kebebasan, resep, pengajaran, perubahan tingkah laku, sosio-emosional, kerja kelompok, elektis dan atau pluralistik dan teknologi informasi. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 5 akan menyanyikan lagu. Untuk judulnya yaitu Perfect dari beri tepuk tangan untuk kelompok 5 yang menyanyi. Di sini kami kelompok 6 akan mendiskusikan yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pendekatan manajemen kelas. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak faktor pendukung dan penghambat manajemen kelas? Saya. Ya, Solikin bisa. Untuk faktor pendukung yang pertama ada kurikulum. Kurikulum di sini yang dipergunakan di sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas kelas dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang berdaya guna bagi pembentukan pribadi peserta didik. Selanjutnya yang kedua, faktor pendukung yang kedua yaitu gedung dan sarana kelas atau fasilitas. Yaitu perencanaan dalam membangun sebuah sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruang letak dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Lalu yang ketiga ada guru. Di sini program kelas tidak akan berarti bila mana tidak diwujudkan menjadi kegiatan. Untuk itu peranan guru sangatlah penting karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan di antara murid-murid dalam suatu kelas. Lalu dari saya mungkin yang terakhir yaitu murid. Murid merupakan potensi kelas yang harus dimanfaatkan guru dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Betul sekali, Solikin. Kemudian teman-teman yang lain ada nggak yang ingin menambahkan? Ya.
supaya dapat lebih fokus terhadap peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih, dan sebagai guru juga harus memiliki kemampuan integritas, holistik, serta memahami kondisi karakter atau sifat peserta didik. Untuk yang selanjutnya yaitu kendala yang melibatkan orang tua dalam pendidikan di kelas. Dalam menghadapi anak di kelas pasti banyak kendala yang dihadapi, tetapi tidak sampai melibatkan orang tua, karena guru profesional harus memiliki manajemen kelas yang bisa menghandle kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendidikan anak di kelas. Terima kasih teman-teman atas jawabannya sudah di dalam manajemen di kelas itu ada pendukung dan penghambat. Di antara komponen tersebut saling mendukung untuk menciptakan manajemen kelas. Terima kasih. Kemudian dari kelompok kami akan menyanyikan lagu Seventeen dari Jumbo. You are beyond me, after you be left, and that's whatever the time I will love in your eyes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, every night after night, I will love in your eyes 7 days a week. Terima kasih. Terima kasih. Okay, I'll ask you a question. What is the role of the school principal in monitoring the implementation of management approach in the classroom? Baik, yang pertama yaitu oversee the implementation of management strategi atau mengawasi penerapan strategi manajemen.